Bab 335, Kedamaian yang Menghantui. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Wow, kataku, benar-benar terkejut dengan pemandangan di depanku. Rumah Darin di pedesaan Seklar berukuran 2 kali lebih besar dari Manor Helsteas di Sirus, dan dikelilingi oleh ladang hijau dan emas yang membentang sejauh yang bisa kulihat. Sebuah kota kecil terselip di antara dua bukit beberapa mil jauhnya, dan beberapa perkebunan serupa lainnya tersebar di pedesaan sekitarnya. Struktur utamanya adalah 2 lantai, tetapi melebar menjadi sayap rendah yang terbuka ke kedua sisi. Seluruh mansion terbuat dari bata merah muda yang disorot dengan kolom batu putih. Rumah itu dikelilingi oleh halaman rumput hijau yang terawat baik dan semak berbunga lebat, dan jalan setapak mengarah ke timur, di mana aku bisa melihat semacam area bertembok di atas bukit. Ketenangan pedesaan perkebunan telah menenangkan saraf semua orang, masih gelisah dari serangan di Reliktem. Melihat pemandangan seperti lukisan di sekitar kami, aku sebenarnya mulai menantikan setidaknya istirahat kecil tanpa siksaan atau upaya apapun dalam hidup aku. Manfaat tinggal di pedesaan, kata Darin sambil berseri-seri. Harga properti seperempat dari apa yang akan kamu bayarkan di wilayah yang lebih padat penduduknya, dan perbukitan ini memiliki tanah yang buruk, jadi kamu juga tidak perlu melawan petani untuk mendapatkan hak atas tanah. Tapi aku sedikit terkejut kamu tidak tinggal di Reliktem, kataku sambil menggerakkan jari di sepanjang tepi bunga ungu cerah. Mempertimbangkan apa yang kamu lakukan. Darin mulai memimpin kami melintasi halaman rumput yang luas, tempat kami muncul di tengah, menuju pintu ganda putih terang rumahnya. Aku tidak mampu membeli properti di sana, jadi yang terbaik yang bisa aku lakukan adalah menyewa suite 2 kamar di salah satu penginapan yang lebih bagus, dan itu masih membutuhkan sedikit uang. Dia berhenti, menikmati perbukitan dan langit yang cerah dan luas. Tidak, aku pikir aku lebih suka tinggal di sini, dan membayar biaya teleportasi. Aku mengikuti tatapannya, melihat pemandangan itu lagi. Kurasa aku tidak bisa menyalahkanmu. Ini pemandangan yang bagus. Darin meletakkan tangannya di bahu Alarik. Tidak akan pernah berhasil semuanya tanpa mentor aku di sini. Kamu berada di tangan yang tepat, Gray, bahkan jika dia berpura-pura kasar. Alarik mendengus, pipinya yang sudah kemerahan menjadi gelap, dan tatapannya mendarat di mana-mana kecuali pada Darin. Dan banyak sekali untungnya bagi aku, mengingat kamu hanya akhirnya memiliki satu perkebunan di antah berantah. Sambil menyeringai, Darin mengetuk pintu dengan lembut. Sesaat kemudian, itu terbang terbuka dan seorang gadis muda, tidak lebih dari 7 atau 8 tahun, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Paman Darin. Dia berteriak, meremas lengannya di lehernya dan menyeringai di atas bahunya. Ketika dia menyadari Alarik dan aku ada di sana, matanya, hijau seperti zamrud, melebar, dan dia memekik dan menggeliat bebas dari pelukan Darin sehingga dia bisa bersembunyi di belakangnya dan mengintip ke arah kami. Memberi gadis itu apa yang kuharapkan adalah senyum ramah, aku melambai. Dia segera merunduk di belakang Darin, yang tertawa. Pen, ini temanku, Alarik dan Gray, kata Darin, dengan lembut mengarahkannya kembali ke tempat terbuka dan mengacak-acak rambut pirang gelapnya. Tidak apa-apa, mereka ramah. Yah, Gray adalah. Petik 2. Wajah Alarik berubah menjadi geraman yang mengancam dan dia menggeram rendah di dadanya. Tapi aku yang jahat, dan aku memanggang anak-anak kecil menjadi pai yang enak. Gadis itu terkikik dan menatap Darin. Teman-temanmu lucu. Mereka pikir begitu, jawab Darin, memutar matanya ke arah Alarik. Dia mengangkat gadis itu dan membawanya melintasi ambang pintu, melambai agar kami mengikuti. Ada kabar tentang ibumu selama aku pergi. Dia bertanya padanya saat mereka membawa kami ke aula masuk, di mana 2 tangga melengkung mengarah ke lantai atas. Dia menggelengkan kepalanya dan cemberut. Tidak. Darin menariknya ke pelukan lain dan menepuk punggungnya untuk menghibur. Tidak apa-apa, aku yakin dia akan segera kembali. Dia meletakkannya di lantai ubin granit. Kenapa kamu tidak memberitahu yang lain bahwa kita punya tamu? Mengangguk dengan serius, gadis kecil itu menghilang melalui pintu di sebelah kanan kami, yang pasti mengarah ke salah satu sayap lain dari rumah itu. Milikmu, tanyaku, melihatnya terpental. Oh, tidak, kata Darin, mengacak-acak rambutnya dengan tangan. Ibunya adalah salah satu rekan tim aku dari dulu. Dia masih aktif. Pena kadang-kadang menemaniku, ketika ibunya sedang mendaki. Mataku mengikuti Pen keluar dari aula depan, menangkap sosok yang bersandar di dinding di sudut. Itu adalah seorang wanita muda dengan rambut oranye terang yang memudar menjadi pirang cerah di mana itu berakhir hanya melewati bahunya. Dia mengenakan blus putih dengan kancing perak dan celana kulit ketat, dan pedang panjang dan ramping tergantung di ikat pinggangnya. Tapi mata coklatnya yang menonjol, atau lebih tepatnya, cara mereka berjalan perlahan melintasiku, dari ujung sepatu botku sampai ke rambut pirang pucatku, sebelum berputar dengan pandangan meremehkan. Sebelum aku bisa melakukan lebih dari sekadar menatap matanya, wanita muda itu menyapu dari ruangan, dan perhatian aku kembali dialihkan. Tuan Darin. Sebuah suara bahagia berkata dari sebuah ruangan di belakang tangga. Seorang wanita gemuk dengan rambut coklat tikus muncul dari sana, menyekat tangannya dengan handuk. Maaf, aku tidak mendengar pintunya. Darin memberinya senyum hangat, meskipun arah tatapannya terpaku pada lorong di mana wanita muda itu menghilang.
Tidak masalah, Sorel. Ada tamu untuk malam ini. Wanita itu membungkuk, rambut pirangnya yang ikal keriting tergerai di sekitar wajahnya yang bulat. Sebuah kehormatan. Apakah kalian bertiga lapar sama sekali, Tuan Darin? Perut Alarik bergemuruh sebagai tanggapan, yang dia tepuk dengan penuh penghargaan. Sudahlah, di mana kamu menyembunyikan barang-barang bagus? Tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu melangkah pergi dengan sengaja. Sambil menggelengkan kepala pada temannya, Darin berkata, kenapa kamu tidak mengajak Grey ke kamar mandi dulu? Beralih ke aku, dia menambahkan, aku berasumsi sudah lama sejak kamu mandi air hangat. Pengurus rumah tangga Darin dengan penuh semangat membawaku lebih dalam ke mansion sampai aku mendapati diriku berdiri di tempat yang, pada pandangan pertama, tampak seperti sebuah gua. Dinding kamar mandi adalah batu terjal, dan kamar mandi itu sendiri tenggelam ke dalam batu halus di lantai gua. Setelah Sorel meninggalkan aku meluangkan waktu untuk memeriksa ruangan. Selain bak mandi, ada sisipan cermin di dinding, serangkaian rak dan pengait tempat pakaian bisa digantung, dan ceruk seukuran orang yang tidak langsung aku pahami, sampai aku menemukan kancing tembaga kecil di sebelahnya. Dia. Tombolnya berbunyi klik ketika aku menekannya, dan gelombang panas keluar. Aku memasukkan tangan aku ke dalam, udara terasa kering dan hangat. Mengklik tombol lagi mematikan efeknya. Oh, mewah, kata Regis kagum. Mengalihkan perhatian aku ke bak mandi, aku menemukan deretan kancing di sepanjang tepinya. Selama hidup aku sebagai Raja Abu-Abu, aku telah tumbuh untuk menikmati mandi air hangat di air yang banyak mengandung garam. Itu adalah kemewahan yang tidak aku nikmati sejak dilahirkan kembali di Dicaten. Jadi ketika aku melihat tombol berlabel, Salt Bath, aku tahu aku harus mencobanya terlebih dahulu. Menekan tombol menyebabkan air asin hangat merembes keluar dari sisi pemandian berbatu, dan itu penuh sebelum aku selesai melepas pakaian sederhana yang aku kenakan ke persidangan. Tenggelam ke dalam air, rasa dingin menjalari tulang punggungku meskipun ada kehangatan. Kapan terakhir kali aku menikmati kenyamanan yang begitu sederhana? Aku bertanya-tanya, membiarkan kepalaku jatuh ke belakang sehingga air asin menutupi telingaku, menenggelamkan semua kebisingan kecuali pikiranku sendiri. Dan milik Regis. Kota Maerin tidak terlalu buruk, tapi itu seperti 100 tahun yang lalu, kan? Aku tertawa sebelum memercikkan air ke wajahku. Setelah menghapusnya, aku menjawab, rasanya seperti itu. Apakah kamu ingin keluar sebentar? Regis melompat dari tubuhku untuk berdiri di luar kolam. Dia meregangkan, mendorong cakar depannya ke depan dan menguap lebar. Kau tahu, kadang-kadang aku lupa betapa sunyinya saat aku tidak memikirkanmu yang murung sepanjang waktu. Aku tidak murung, jawabku membela diri, menatap rekanku dari bawah kelopak yang setengah tertutup. Regis mendengus saat dia berjalan dalam lingkaran lambat sebelum berbaring. Oke, putri. Menendang keluar, aku mengirim gelombang air asin hangat mengalir di tepi bak mandi untuk merendam teman aku. Dia melompat, tergagap karena marah. Aku baru saja merasa nyaman. Api bayangan yang berkelap-kelip di sekitar surainya berkobar, mengeringkannya seketika, dan dia menemukan tempat lain untuk menetap. Dia menguap dan meregangkan anggota tubuhnya yang panjang sebelum bertanya, jadi, bagaimana sekarang? Aku membiarkan mataku terpejam. Sekarang, mari kita beri diri kita beberapa menit untuk bersantai, lalu kita akan mencari tahu apa yang dimiliki Alarik dan temannya. Aku merasakan kabut tebal dari tidur menyelimuti aku segera setelah itu. Meskipun aku tidak benar-benar perlu tidur, aku menikmati gagasan untuk tertidur untuk sementara waktu, dan aku tidak melawan sensasi itu. Suara nyanyian orang banyak datang dari sekelilingku, seperti suara ombak yang menabrak tebing, itu jauh dan teredam, seperti aku mendengarnya dari jauh. Perlahan membuka mataku, aku melihat sekeliling. Aku berdiri di platform duel persegi, dikelilingi oleh tribun yang dipenuhi wajah-wajah yang familiar, Claire Bladeheart dan anggota komite disiplin lainnya, Lance, Jasmine dan tanduk kembar, Virion, Raja dan Ratu Dewan Dicaten, para tetua yang melatih aku dalam 4 elemen, Lady Vera, Kepala Sekolah Wilbeck, Caera, Ellie, dengan bentuk rubah putih kecil Sylvie di pangkuannya, ibuku, ayahku. Orang lain juga berada di platform duel, Cecilia. Dia mengulurkan tangan, dan pedang bermata dua berkilauan hidup di tinjunya, seberkas cahaya putih panas yang bersenandung dengan energi mematikan. Aku membungkuk rendah pada Cecilia, tapi dia hanya balas melotot ke arahku sebelum menerjang melintasi platform, senjatanya meninggalkan jejak cahaya di udara. Aku mengangkat daun sebalat untuk memblokir serangan itu, tapi pedang teal itu hancur di tanganku, dan aku merasakan sakit panas yang putih saat senjata Cecilia menggigit bahuku. Untuk sesaat, kami bertatap muka, mata virusnya berkobar-kobar. Dia menarik pedang itu dari bahuku dan memutar, mengarahkan ujung satunya ke arah perutku. Aku mencari jalur eterik menuju God Step keluar dari jalan, tetapi tidak ada apa-apa. Pedang itu menancap di perutku dan meledak di punggungku. Di belakang Cecilia, seseorang berlari menyusuri terowongan panjang menuju kami. Meskipun dia tampak bermil-mil jauhnya, aku bertemu mata Nico, buta karena kebencian, dipelintir oleh ketakutan, dan merasakan lapisan es tebal tumbuh di hatiku, dan detasemen dingin yang kupelajari saat Raja Grey menyebar darinya. Cecilia melepaskan pedangnya dan memutar-mutarnya, cahaya hijau keemasan memancar keluar, menodai tepi penglihatanku dan menyinari wajah-wajah beku di antara penonton.
Seberkas cahaya murni mengangkatnya dari platform duel, pedangnya mengarah ke dadaku seperti tombak, lalu dia melesat ke arahku. Adegan itu membeku. Berdiri, aku mengepalkan tinjuku, memegang di dalamnya daun sebalat. Bila tel tembus pandang, sekarang utuh kembali, membiaskan cahaya dan mengirimkan sinar hijau biru menari melintasi platform duel. Di kejauhan, Nico masih berlari ke arah kami, satu-satunya yang bergerak selain aku. Dan sejarah berulang. Cecilia bergerak lagi, menabrakku seperti komet. Saat pedang kami berbenturan, gelombang kejut berdesir keluar, melenyapkan platform, tribun, arena, dan menyapu bersih penonton, semua wajah yang kukenal dari kedua hidupku, dalam awan debu. Pedangku menyala-nyala dengan cahaya batu kecubung yang ganas dari tempat pedang itu menembus dada Cecilia. Tapi Tess, bukan Cecilia, yang merosot ke depan, tubuhnya jatuh ke tubuhku, darah hidupnya mengalir deras ke tanganku, dengan cepat menodai platform duel menjadi merah. Mulutku ternganga untuk terkesiap, sesuatu, apa saja, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku, seolah-olah ada tangan raksasa yang melingkari leherku dan mencekikku. Yang bisa aku lakukan hanyalah menonton, lumpuh, saat cahaya memudar dari matanya. Ujung jarinya menyapu wajahku, mengalir di pipiku dan di bibirku. Tinju sedingin es yang mencengkeram dadaku meledak, dan mataku terbuka. Sambil menghela napas tegang dan setengah tercekik, aku menarik diri keluar dari pemandian garam dan berguling untuk berbaring di lantai, terengah-engah. Hai, Regis menyalak, saat aku mengirim gelombang air mandi yang memercik ke lantai gua. Apa yang aku lakukan ini, Hoa, kamu baik-baik saja. Baik, gumamku, mengusap wajahku dengan keras. Hanya mimpi buruk. Mau membicarakannya? Dia bertanya, meletakkan dagunya di atas cakarnya. Tidak juga, kataku sambil berguling berdiri, bayangan mimpi itu sudah semakin berlumpur dan terdistorsi dalam pikiranku, kecuali darah Tess yang menodai tanganku. Aku akan menemukanmu, Tess. Aku berjanji. Sorel menemuiku di aula di luar kamar mandi setelah aku mengenakan satu set pakaian bersih dari rune dimensiku. Satu alisnya terangkat saat dia melihatku dari atas ke bawah, nyaris tidak menahan seringai. Apakah kamu tidak membersihkan dengan baik, katanya. Pak Darin dan yang lainnya sedang berbagi minuman di teras belakang. Aku akan menunjukkan jalannya. Pengurus rumah tangga menyapu mansion sampai kami mencapai ruang berjemur yang seluruhnya dikelilingi oleh kaca. Itu berisi tanaman dari 100 varietas yang berbeda, dan dipenuhi dengan aroma bunga dan tumbuhan yang kaya, manis, dan bersahaja. Aku memeriksa koleksi saat kami lewat, tetapi hanya mengenali beberapa spesies tanaman. Sebuah pintu mengarah ke serambi terbuka yang menghadap ke perbukitan hijau dan emas yang tak berujung. Di luar, aku tidak hanya menemukan Alarik dan Darin, tetapi gadis Pen, wanita muda dengan rambut pirang oranye, dan 3 anak lain dari berbagai usia. Pena adalah orang pertama yang memperhatikanku, dan segera menundukkan wajahnya ke bahu Darin. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Alarik mendongak dan menatapku dengan cemberut. Aku mulai khawatir kamu tenggelam di bak mandi, nak. Akan mengirim Sorel untuk memeriksa kamu, tetapi Darin menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun yang aku minta. Petik 2. Apakah kamu menyalahkanku, setelah apa yang terjadi terakhir kali kamu di sini? Darin bertanya, menepuk pelan punggung Pen. Pipi Alarik, yang sudah kemerahan karena alkohol, berubah menjadi merah cerah. Kau bilang kita tidak akan membicarakan itu lagi. Darin menarik perhatianku dan mengedipkan mata. Aku melakukannya, dan kami tidak akan melakukannya. Gray, bergabunglah dengan kami. Aku duduk di kursi kayu kosong dan semua mata tertuju padaku, bahkan mata Pena, yang menatap keluar dari balik tirai rambutnya sendiri. Hooligans, ini Ascender Gray, murid Alarik yang lain, kata Darin dalam perkenalan. Gray, ini lingkunganku, Adem. Anak laki-laki yang ditunjukkan tampaknya berusia remaja awal, sekitar usia saudara perempuan aku, mungkin sedikit lebih tua. Mata biru gelapnya bertemu denganku tanpa sedikit pun rasa takut atau intimidasi. Kami saling berpandangan sejenak sebelum dia memberiku anggukan dangkal. Dan ini, kata Darin, adalah peserta pelatihan aku, Katla, Ketil, dan Briar. Orang tua si kembar adalah petani di Seklar dan mencoba memasukkan mereka ke salah satu akademi Ascender. Briar adalah putri tertua Blood Nadir, dan di sini untuk berlatih sebagai persiapan untuk tahun keduanya di Akademi Pusat. Si kembar berbagi rambut pirang cerah yang sama, hampir seringan rambut aku tetapi lebih bersemangat, dan kekar dan berotot, kemungkinan besar dari tumbuh di pertanian. Katla mengangguk, tetapi tetap menatap ke tanah. Ketil, di sisi lain, menyesuaikan postur tubuhnya untuk berdiri lebih tinggi saat dia menempatkan dirinya di antara dia dan yang lainnya dengan protektif. Briar of Blood Nadir sedang menggulung sesuatu yang tampak seperti mata panah perak mengilap di tangannya, hanya saja benda itu tidak ada di tangannya, tetapi melayang sekitar 1 inci di atasnya. Dia tidak melihat ke atas atau mengakui perkenalan itu. Melihat anak-anak, aku tidak bisa tidak memikirkan kepala sekolah Wilbeck, wajahnya masih segar dari mimpiku. Aku tahu itu sebagian sentimentalitas yang tersisa dari mimpi buruk yang aneh, tapi aku tidak bisa tidak menyukai Darin Ordin. Dia mengingatkanku pada kepala sekolah, dan bahkan sedikit pada ayahku ketika Reynold masih muda. Menjauhkan diri dari pikiranku, aku memberi mereka senyum tipis.
Senang bertemu dengan kalian semua. Katla menggumamkan salamnya sebagai balasan, meskipun kakaknya lebih keras. Adam berdiri dan membungkuk kaku. Selamat datang di rumah kami, Ascender Grey. Kami merasa terhormat memiliki kamu. Bibir Darin berkedut saat dia menyembunyikan senyum pada sapaan yang tepat dari anak laki-laki itu, tetapi itu menjadi cemberut ketika Briar mendengus mengejek. Adam memelototinya saat dia kembali ke tempat duduknya, tetapi tidak menanggapi. Jadi, Briar, kata Alarik dalam keheningan canggung yang mengikutinya, kau bertahan setahun di Akademi Pusat, iya. Bagus untukmu, nak. Wanita muda itu mengibaskan rambutnya yang berwarna-warni saat dia menatap pria tua itu dengan tatapan menantang. Tentu saja, meskipun Central Academy menjadi salah satu akademi pelatihan militer dan ascender terbaik, dan terberat, di Alakria, aku mendapat skor di atas rata-rata pada semua kriteria penilaian. Alarik bersiul sebagai penghargaan. Kepada aku, dia berkata, sebagian besar akademi yang berfokus pada ascender menilai dengan metrik yang sama yang digunakan Ascenders Association. Lebih mudah untuk melacak kemajuan dengan cara itu. Aku mengangguk, hanya berkata, aku mengerti. Apakah kamu? Briar bertanya dengan tajam, alisnya terangkat dengan skeptisisme yang jelas. Ini diragukan, mengingat guruku harus menyelamatkanmu karena membuat rekan satu timmu terbunuh dalam pendahuluan yang sangat sedikit. Jangan jahat, kata Pen, cemberut pada gadis yang lebih tua. Briar, kata Darin tegas. Wanita muda itu menegang, menoleh ke arahnya tetapi memusatkan perhatian pada satu titik di atas bahunya alih-alih melakukan kontak mata. Kekasaran terhadap tamu aku meluas ke kekasaran terhadap aku. Jika kamu tidak dapat menahan rasa frustrasi kamu, aku akan mendorong kamu untuk pergi ke ruang pelatihan dan mengeluarkan keringat. Aku bisa melihat rahangnya mengatup frustrasi, tetapi wanita muda itu mengalah, menundukkan kepalanya ke arah gurunya sebelum berjalan kembali ke rumah. Dia bahkan tidak meminta maaf, gumam Adam pelan. Darin menghela nafas sambil mengacak-acak rambut pirangnya. Aku akan meminta maaf atas namanya. Briar, bangga dengan pendidikan dan pencapaian pribadinya. Cukup seember sinar matahari, yang itu, kata Alarik sambil menyesap segelas anggurnya dengan murah hati. Aku pernah melihat yang lebih buruk, kataku sambil mengangkat bahu, pandanganku tertuju ke belakang tempat Briar tadi menginjaknya. Ascender pensiunan itu tertawa kecil saat dia mengangkat pena dari pangkuannya. Nah, kita bertiga memiliki beberapa hal untuk didiskusikan. Si kembar berbagi pandangan lega saat mereka bergegas masuk, tetapi Pen harus diusir oleh pengurus rumah tangga. Adam terdiam, menatap Darin dengan penuh harap, wajahnya tertunduk saat mantan ascender itu juga melambai ke dalam. Darin melihat anak laki-laki itu merajuk kembali ke dalam rumah. Dia lingkunganmu. Tanyaku, ingin tahu mengapa seorang mantan pemanjat kaya tampaknya menjalankan rumah singgahnya sendiri untuk pemuda Alakrian. Darin mengangguk dan menyesap dari cangkir kayu. Orang tuanya sama-sama terbunuh di Reliktem. Aku tidak mengenal mereka, tetapi Ibu Pen mengenalnya. Bocah itu tidak memiliki orang lain, dan dia akan berakhir di daerah kumuh di suatu tempat, atau diberikan ke Akademi Lubang Tikus yang hanya setengah melatihnya sebelum mengirimnya untuk mati dalam perang. Petik 2. Jadi, kamu mengadopsinya sebagai gantinya. Darin mengerutkan kening padaku dengan bingung. Diadopsi? Tidak, tentu saja tidak. Hanya darah atau darah tinggi yang disebutkan yang diizinkan untuk diadopsi secara resmi. Apakah berbeda? Dari mana kamu berasal? Aku dengan cepat menggelengkan kepalaku. Maksudku bukan adopsi formal, tidak, hanya saja kau menerimanya. Itu sangat baik. Terima kasih atas perhatiannya, pikirku pada Regis. Hah? Apa? Aku tidak memperhatikan. Menahan keinginan untuk memutar mataku, aku kembali fokus pada Darin. Dan gadis itu, mawar liar. Maksudmu nona superioritas. Alarik mendengus. Darin menatap Alarik dengan tatapan penuh arti sebelum kembali menatapku. Briar baru saja sedikit kesal karena aku disibukkan dengan persidanganmu alih-alih berada di sini, melatihnya. Orang tuanya telah membayar aku banyak uang untuk membimbingnya, tetapi dia dalam pola pikir bahwa kecakapan fisik dan magis adalah semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di Reliktems. Petik 2. Tidak ada salahnya untuk menjadi lebih kuat, bantahku, pandanganku tertuju pada pintu yang ditinggalkan anak-anak. Tatapan Darin semakin jauh. Ya, tapi keluar dari Reliktems hidup-hidup juga merupakan upaya tim. Kau dengar itu? Rupanya kita salah melakukannya, Regis menimpali sambil tertawa. Ngomong-ngomong, sementara hidupku benar-benar kehilangan pesona yang dulu, jauh lebih aman bagiku untuk melatih anak-anak daripada naik. Dia menggaruk pipinya, tampak hampir malu. Meskipun dia bukan darahku, aku tidak bisa meninggalkan Adam sendirian dan pergi mendaki ketika setiap orang bisa menjadi yang terakhir bagiku. Jika sesuatu terjadi padaku, ya, maka dia benar-benar tidak akan memiliki siapa-siapa. Ya, Darin di sini sangat lembut. Itu sebabnya aku tahu dia akan membantu kamu, kata Alarik dengan seringai miring sebelum menyenggol mantan muridnya dengan siku. Ingat waktu ketika aku memperhatikan dalam diam saat Darin memijat pangkal hidungnya, menghela napas dalam-dalam saat Alarik mengenang masa lalu. Berada di sekitar ascender muda yang menyenangkan, atau mantan ascender, menjadi semakin tidak nyaman bagiku. Bukan karena aku takut dia mengetahui siapa aku, tapi karena semakin sulit untuk melihatnya sebagai musuh.
Kekhawatirannya terhadap Briar, simpatinya setelah mengadopsi Adam, dan bahkan mengasuh anak mantan rekan setimnya, aku tidak bisa menghubungkannya dengan orang yang sama yang telah aku lawan. Maafkan aku, Gray. Aku dan Alarik cenderung sedikit teralihkan ketika kami berbicara, kata Darin sambil tertawa. Sekarang, di mana kita? Selain dari kamu yang lembut, seperti yang dikatakan Alarik, aku masih tidak yakin mengapa kamu memilih untuk membantuku, jawabku, mempelajari Ascender yang sudah pensiun. Aku tidak yakin apa yang dijanjikan Alarik padamu, tapi aku tidak punya banyak kekayaan. Darin berdiri dan melintasi teras, bersandar di pagar. Kebanyakan orang yang aku bantu tidak. Tidak, aku tidak butuh uang. Aku masih membuat sedikit di samping dengan mengunjungi akademi dan menceritakan kisah-kisah menakutkan kepada siswa untuk menjaga mereka sejalan, dan tentu saja untuk mengambil siswa swasta seperti Briar, tapi aku membuat keberuntungan aku di Relictums, dan itu akan terus aku nyaman sampai aku orang tua. Aku hanya, tidak suka melihat si kecil diinjak-injak oleh kaum bangsawan. Dan aku benar-benar tidak suka ketika Ascender dibuang, hanya karena mereka tidak memiliki dukungan darah tinggi. Itu menjelaskan mengapa para hakim itu sangat membencimu, kataku, mengingat permusuhan terbuka mereka. Darin tertawa pelan. Ya, itu bukan pertama kalinya aku berselisih dengan Blackson dan Frill. Jadi, kau berharap aku percaya bahwa kau membantuku karena kebaikan hatimu. Aku mencondongkan tubuh ke depan di kursiku, mengamati Alakrian dari dekat. Dia memunggungi perbukitan dan bersandar pada pagar, menatap mataku dengan intensitas yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya, bahkan di persidangan. Tidak tepat. Aku memperhatikannya dengan cermat, tidak yakin kemana dia akan pergi dengan ini. Aku berinvestasi pada orang, Gray. Orang-orang seperti Adam, Katla, dan Ketil. Orang-orang seperti selusin Ascender lainnya yang diadili, karena hak penghargaan, atau kematian karena kecelakaan, atau lencana yang kedaluarsa. Kamu mengharapkan potongan, seperti Alarik. Kataku, tidak terkejut. Alarik mendengus. Itulah yang aku suruh dia lakukan, nak. Tapi dia tidak memiliki ketajaman bisnis aku. Darin memberinya tatapan datar. Kepada aku, dia berkata, aku harap kamu ingat bahwa orang bisa bersikap baik, dan ketika kamu melihat seseorang yang kurang beruntung, atau yang tidak seberuntung kamu, atau yang membutuhkan bantuan, kamu akan lakukan apa yang kamu bisa. Aku mengedipkan mata, menunggu punchline atau kata, dan setelahnya, tapi Darin hanya duduk diam. Itu dia, kataku akhirnya. Kamu hanya berharap orang menyebarkannya. Darin memberi Alarik pandangan sekilas sebelum berbalik ke arahku, matanya berbinar dan seringai kekanak-kanakan muncul kembali di wajahnya. Oke, mungkin ada satu hal lagi.